Kita lanjutkan untuk contoh soal. Contoh soal di sini diketahui kubus A B C D E F G H dengan panjang rusuknya 5, titik B pertengahan rusuk CG. Hitunglah jarak A ke titik B, A ke titik C dan sebagainya. Ini soalnya ya. Jadi AB itu 5, BC itu 5, CG ya 5. Jadi ini kubus dengan rusuk 5 satuan. Nah, ini untuk yang A gampang, A ke B bisa dijawab. Terus pertanyaan yang B, A ke titik C. Nah, A ke C ini ya, AC itu adalah diagonal sisi. Adapun untuk mencari diagonal sisi, kita mengulang materi yang dinamakan teorema Pythagoras. Artinya, kita lihat A, B, C. Apabila A itu dan C itu dihubungkan garis, maka akan membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku di titik B ya. Jadi AB-nya 5 satuan, BC-nya 5 satuan, AC sebagai sisi miring. Nah, AC sebagai sisi miring berlaku rumus AB kuadrat ditambah BC kuadrat 5 kuadrat tambah 5 kuadrat itu hasilnya ini 25, ini 25. Nah, 25 tambah 25 itu 50. 50 ya di akar menjadi 5 akar 2 ya. 50 itu di akar 50 sama dengan akar 25 dikali akar 2. Nah, di situ dilihat lagi jarak titik A ke D. Jarak titik A ke D ya, A ke D ini sama 5 cm. Nah, kemudian jarak A ke titik G. Nah, jarak ke titik A ke titik G. A ke titik G ini adalah diagonal ruang ya, diagonal ruang. Kita ambil AGC. Nah, AGC itu adalah segitiga siku-siku di titik C, sehingga AG-nya itu sisi miring. Nah, AG dilihat ya, pertanyaan tadi berlaku Pythagoras. Ketika AG-nya segitiga siku-siku, di situ dilihat AC sudah ketemu 5 akar 2. Kemudian CG-nya ketemu 5 satuan. Tetap berlaku teorema Pythagoras. AC kuadrat ditambah CG kuadrat, maka 5 akar 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya, 5 akar 2 kuadrat itu tadi ketemu sama aja balik menjadi akar 50 ditambah 25. 50 tambah 25 itu 75. Akar 75 yaitu hasilnya akar 25 dikali akar 3. Saya ulangi lagi meskipun di sini tidak saya tulis. Akar 75 itu disederhanakan menjadi akar 25 dikali akar 3. Akar 25 itu bisa hasilnya 5. Maka hasilnya ke jarak antara A ke titik G itu adalah 5 akar 3. Nah, terus untuk pertanyaan berikutnya adalah jarak titik A
ke titik P. Nah, dilihat tadi ya, A ke titik P. Nah, ini. Maka tetap menggunakan segitiga ACP. AC CP. CP tengah-tengah berarti 2,5 ya. Dilihat 2,5 bisa dituliskan 5/2, tetap berlaku teorema Pythagoras. Garis AP itu sebagai garis sisi AC kuadrat ditambah CP kuadrat, sehingga ini dihasilkan 50 sama seperti tadi. Kemudian 5/2, 5 kuadrat itu 25, 2 kuadratnya 4 ya. 5 kali 4 200, 200 tambah 25, ini operasi penjumlahan dalam pecahan. Jadi kalau sudah SMA saya tidak akan memperpanjang penjelasan tentang operasi penjumlahan pecahan ya. Pecahannya penyebutnya disamakan 4, jadi 200/4 ditambah 25/4 menjadi 225/4. Nah, baru di akar 225 itu mendapatkan 15 dan akar 4 itu mendapatkan 2. 15 dibagi 2 alias 7,5. Jadi jarak A ke P itu adalah 7,5. Nah, itu terus jarak titik B ke titik P. Nah, B ke titik P dilihat. B ke titik P. Nah, ini juga sama. B-nya 5, CP-nya 5/2 ya. Ya, itu. Jadi bisa dilihat di sini nanti ya. Untuk filenya nanti saya kirim di Classroom, bisa nanti di-download, dibuka untuk bahan pelajaran ya. Jadi kalian menyimak keterangan dari saya sambil mengoret-oret di kertas, terutama digambar di kertas dulu, baru Anda ikuti langkah-langkah pengerjaan, kerjakan lagi, karena matematika tidak bisa hanya membaca dan mendengar saja. Anda coba, dan apabila ada kesusahan dalam mengerjakan bisa bertanya ya. Jadi pertemuan pagi hari ini cukup membahas jarak titik ke titik dengan modal teorema Pythagoras. Sekian dari Pak Danang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.